Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai proposal skripsi, yaitu implementasi deteksi penyakit tanaman padi menggunakan algoritma deep learning. Dengan saya sendiri, Reda Rusdianti. Langsung aja ke poin intinya, di mana di sini adalah latar belakang. Padi Oryza sativa merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia dan menjadi makanan pokok bagi lebih dari setengah populasi global di negara-negara seperti Indonesia, India, dan Bangladesh. Padi adalah komoditas penting yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi nasional oleh kerusakan daun yang signifikan akibat jamur, bakteri, atau virus. Kemudian di sini untuk tinjauan pustakanya, penelitian ini memiliki acuan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa judul. Kemudian dari hasil membaca beberapa jurnal di atas, keterbaharuan dari penelitian ini adalah mencoba dengan menggunakan algoritma deep learning, yaitu yang terbaru. Kemudian langkah yang pertama adalah tinjauan studi. Di sini menjelaskan tentang teori-teori pendukung pada penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, dengan daun padinya sendiri, pastinya padi merupakan tanaman yang penting di Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan pokok berupa beras. Nah, kita menggunakan AI atau artificial intelligence. Contohnya dari AI, dia dapat memahami, mengenali wajah seseorang, memahami bahasa manusia, mengemudi kendaraan, bahkan yang AI dapat mengoperasikan mesin-mesin produksi dalam suatu perusahaan. Di sini ada gambarannya. Kemudian lanjut, di sini tahapan selanjutnya adalah machine learning, merupakan aplikasi komputer digabung dengan algoritma matematika yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data dan menghasilkan prediksi di masa yang akan datang. Nah, adapun proses pembelajaran dari machine learning dengan proses untuk memperoleh kecerdasan yang melalui dua tahapan tersebut antara lain ada dengan supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kemudian di sini lanjut ke tahapan berikutnya adalah deep learning, merupakan model komputasi yang terdiri dari beberapa lapisan proses untuk dapat mempelajari representasi dari data-data menggunakan beberapa tingkat abstraksi. Kemudian ada loss function, merupakan metrik yang digunakan untuk membantu jaringan untuk mengerti apakah itu belajar ke arah yang benar. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi, di mana merupakan suatu pekerjaan penilaian objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Di sini ada confusion metric juga dengan tabelnya, dan saya cantumkan untuk link datasetnya. Kemudian ada metode penelitian dengan analisa dan perencanaan sistem. Penelitian klasifikasi penyakit daun padi menggunakan deep learning diperlukan karena metode tradisional yang bergantung pada pengamatan manual atau bantuan pakar seringkali lambat, mahal, dan sulit diakses oleh petani di daerah terpencil. Nah, di sini ada tahapan untuk penelitiannya dengan identifikasi masalah, data, processing, modeling, kemudian evaluation. Di sini selanjutnya untuk identifikasi masalah, pada penelitian ini dilakukan observasi langsung dan dilakukan analisis paper dengan data collection, di mana gambar penyakit pada daun padi dikumpulkan sehingga dapat diolah menjadi sebuah dataset. Nah, di sini ada data collection, kemudian ada table juga di sebelah kanan. Kemudian di processing data, pada tahapan processing ini dilakukan penyesuaian pada dataset sebagai eksperimen serta pembagian data menjadi data training, validasi, dan testing. Kemudian modeling, pada penelitian ini dilakukan proses pembuatan modeling dengan berbagai eksperimen menggunakan algoritma deep learning. Kemudian melakukan evaluation, pada tahap ini dilakukan proses pengukuran terhadap model yang sudah dibuat berdasarkan dataset yang digunakan. Nah, dengan nilai aktual dan nilai prediksi. Di sini ada positif dan juga negatif. Oke, cukup sekian mengenai presentasi yang saya sampaikan untuk tugas UTS proposal skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.